Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari keluarga GBD Ilsa di Magelang. Tuhan Yesus memberkati, resilient, tangguh dalam Tuhan. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dalam Renungan 7-9. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 11 dan 12. Pengkhotbah pasal 9 ayat 11 dan 12, demikian bunyi firman Tuhan. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk orang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri judul Tetap Percaya. Tetap percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dunia saat ini banyak orang yang percaya bahwa keberhasilan hanya ditentukan oleh kemampuan seseorang. Banyak orang yang percaya bahwa keberhasilan hanya ditentukan oleh pendidikannya. Keberhasilan hanya ditentukan oleh pengalamannya. Dan juga keberhasilan ditentukan oleh kerja kerasnya. Banyak orang yang percaya demikian. Memang semua itu penting. Baik kemampuan, pendidikan, pengalaman, kerja keras itu hal-hal yang sangat penting, sangat mendukung di dalam keberhasilan. Namun dalam pengkhotbah mengingatkan bahwa ada satu hal yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia, yaitu ketidakpastian hidup. Apa yang ada di depan kita? Ada orang yang sangat pandai, tetapi setelah dia menyelesaikan pendidikannya, dia sulit untuk mencari pekerjaan, padahal orangnya pandai. Ada atlet yang sudah berlatih dengan keras, tetapi pada waktu ada pertandingan, perlombaan, dia mengalami cedera. Jadi dia tidak bisa mengikuti pertandingan tersebut. Ada keluarga yang sudah merencanakan, besok kalau liburan mau pergi ke Eropa dan lain sebagainya. Tetapi setelah mendekati hari liburan, ternyata ada yang sakit anggota keluarga tersebut. Jadi tiba-tiba bisa saja menghadapi yang namanya musibah. Semua itu menunjukkan bahwa hidup tidak sepenuhnya berada di dalam kendali manusia. Hidup kita tidak sepenuhnya ada di dalam kendali kita. Pengkhotbah tidak sedang mengajarkan bahwa usaha itu tidak penting. Usaha itu sangat penting. Tetapi bahwa di atas segala usaha manusia ada kedaulatan Tuhan. Yang pertama kita melihat di dalam ayat yang ke-11, Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11, dikatakan, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Dan seterusnya. Kita melihat bahwa kehebatan manusia tidak menjamin hasil. Di dalam Pengkhotbah 9 ayat 11 ini, bahwa kehebatan manusia tidak menjamin hasilnya. Secara logika, orang
yang tercepat harusnya orang yang memenangkan perlombaan. Prajurit yang kuat seharusnya yang menang di dalam peperangan. Orang yang paling pintar seharusnya merekalah yang selalu berhasil. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Artinya bahwa kemampuan adalah anugerah dari Tuhan. Tetapi kemampuan bukanlah jaminan mutlak keberhasilan. Jadi kemampuan itu anugerah dari Tuhan, tetapi itu bukan jaminan mutlak keberhasilan. Kadang Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi di luar perhitungan manusia. Sesuatu terjadi di luar perhitungan kita, di luar rencana kita. Sesuatu terjadi tanpa kita duga, agar kita belajar bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri, bukan bersandar kepada kekuatan sendiri, bukan bersandar kepada kemampuan sendiri, tetapi agar kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 5 dan 6 dituliskan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi kita sebagai umat-umat Tuhan harus tetap percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kita kemampuan, puji Tuhan. Tetapi jangan kita terus menjadi orang-orang yang sombong, yang mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi kita tetap berharap penuh kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Seorang lulusan terbaik belum tentu langsung mendapatkan pekerjaan. Seorang pengusaha sukses bisa mengalami yang namanya kebangkrutan. Namun sebaliknya, orang yang sederhana, yang takut akan Tuhan, bisa Tuhan pakai secara luar biasa. Semua itu mengingatkan kepada kita sebagai umat-umat Tuhan bahwa keberhasilan bukan hanya hasil usaha kita. Sebuah keberhasilan bukan hanya hasil dari usaha kita, tetapi juga merupakan anugerah Tuhan. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, tetapi jangan sombong atas kemampuan yang Tuhan berikan, Tuhan anugerahkan. Libatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Jangan pernah mengandalkan diri sendiri, karena keberhasilan tidak ditentukan hanya oleh kemampuan kita, tetapi semua karena anugerah Tuhan bagi kita. Yang kedua, sebagai umat-umat Tuhan kita harus selalu siap. Mengapa? Karena kita manusia tidak mengetahui waktunya. Hari ke depan, waktu ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dalam Pengkhotbah 9 ayat 12 dituliskan, karena manusia tidak mengetahui waktunya. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Inilah kenyataan yang sering dilupakan oleh manusia. Kita tahu tanggal lahir kita, tetapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Pengkhotbah menggambarkan manusia seperti ikan yang tertangkap jala, seperti burung yang terjerat perangkap. Musibah sering datang tanpa pemberitahuan. Karena itu Alkitab mengajarkan agar kita hidup di dalam kesiapan. Harus selalu siap apapun yang akan terjadi di depan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita harus selalu siap. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 24 ayat 42, karena itu berjaga-jagalah. Harus selalu siap. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang.
Kita harus selalu berjaga-jaga, selalu siap. Terus percaya kepada Tuhan. Bersiap bukan berarti hidup di dalam ketakutan, bukan. Tetapi hidup dekat dengan Tuhan setiap hari. Kalau kita bersiap, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita, kita akan selalu dekat dengan Tuhan. Itu orang yang bersiap. Bukan takut, tapi selalu dekat dengan Tuhan. Jadi jangan menunda untuk bertobat. Kalau kita sekarang tidak mau bertobat, tahu-tahu besok kita dipanggil Tuhan. Nah, kita belum bertobat, dipanggil Tuhan. Bagaimana nasib kita di sana? Jangan menunda mengampuni. Kalau kita tidak mau mengampuni, bulan depan saja saya baru akan mengampuni. Belum nyampe bulan depan kita dipanggil Tuhan. Jangan menunda untuk melayani Tuhan. Wah, besok aja, tahun depan saya baru akan melayani Tuhan. Kalau tiba-tiba kita dipanggil Tuhan atau kita mengalami sakit sehingga kita tidak bisa melayani. Hari ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Jadi jangan menunda-nunda, percaya kepada Tuhan. Jangan takut, terus dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang memegang hari depan kita sebagai umat-umat Tuhan. Firman Tuhan menuliskan Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi kita, umat-umat Tuhan yang mengasihi Dia. Jadi mari Bapak Ibu Saudara menjalani hidup ini bukan dengan ketakutan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi dengan tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan yang memegang hari depan kita. Terus dekat dengan Tuhan. Bukti bahwa kita selalu siap apapun yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita selalu dekat dengan Tuhan. Mengandalkan Tuhan sepenuhnya, bukan mengandalkan kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, Allah yang sudah menebus kami, Allah yang menjamin hari depan kami, Allah yang sudah ada di hari depan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu merancangkan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan bagi kami. Hari depan yang penuh harapan, itu yang Engkau sediakan bagi kami. Kami mau menjadi umat-umat-Mu yang tetap percaya dan terus percaya kepada Engkau Tuhan. Apapun yang kami alami, kami mau tetap hidup dekat dengan Engkau. Setia mengiring Engkau. Memberkati seluruh keluarga GBD El Shaddai Magelang dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kami keluarga GBD El Shaddai Magelang sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kami memuliakan Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.